Ya, di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa campur tangan apapun dalam pengaturan terkait Selat Hormuz hanya akan meningkatkan ketegangan dan menunda pembukaannya kembali. بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل. Ya, tak peduli dengan perjanjian damai AS Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Al-Din, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Pemprov Jawa Barat menyiapkan dana 1 miliar rupiah untuk biaya pengobatan hingga pemulihan korban penyekapan dan penganiayaan YTR selama 1 tahun. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom. Banyak yang sudah... Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting AS di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer AS. Khususnya, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar Armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Suasana tegang menyelimuti Jalan Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ratusan warga mengepung pos RW 02 tempat terduga pelaku diamankan sambil berulang kali berusaha menghakiminya. Sebelumnya, pelaku diduga telah menggasak 2 unit ponsel dan 2 sepatu bermerek dengan kerugian lebih dari 10 juta rupiah. Ketahuan, udah keburu ketahuan. Ketahuannya jadi dari korban pas mau masuk ke kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas Polsek Sawah Besar harus membuka jalan di tengah kepungan warga yang masih emosi. Bahkan saat digiring menuju mobil patroli, terduga pelaku sempat mendapat pukulan dari sejumlah warga. Kini terduga pelaku harus ditahan di Mapolsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Buntut kematian Dr. Ica yang diduga mengakhiri hidup akibat diintimidasi, izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menanu dibekukan sementara. Jalani sidang pra-peradilan, Roy Suryo minta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya dinyatakan tidak sah dan melawan hukum.
Ya, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Reni Arumsari. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini pemirsa, kami memiliki informasi. Kericuhan terjadi saat Bupati Pati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukung usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Massa mengadang mobil tahanan yang akan membawa Sudewo keluar dari pengadilan. Sidang Bupati Pati nonaktif Sudewo berakhir ricuh. Ratusan massa pendukung Sudewo yang sejak Senin pagi mengawal terlibat saling dorong dengan petugas KPK. Hal tersebut terjadi saat Sudewo hendak menemui massa pendukung namun tidak diperkenankan oleh pengawal KPK. Aksi saling dorong berubah menjadi kericuhan dan penghadangan mobil tahanan. Sudewo tidak diperkenankan keluar oleh massa hingga akhirnya dipindah ke mobil rantis lapis baja Brimob. Kericuhan semakin memanas setelah ada petugas KPK yang diduga berbenturan dengan massa. Untuk menenangkan massa, Sudewo keluar dari atas mobil dan meminta dukungan. Saya berharap semuanya berdoa supaya saya bebas. Ada insiden di mana Pak Sudewo itu diambil dari dalam, langsung dibawa mobil. Nah, dikerubungin oleh orang-orang pendukung. Nah, ini penjaganya, mohon maaf, agak memprovokasi. Sidang Sudewo didakwa dalam 2 kasus, yakni suap beli jabatan Kepala Desa Pati dan kasus Dirjen Perkeretaapian dijadwalkan berlanjut Senin depan. Jika situasi kembali tak kondusif, sidang akan digelar secara daring. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi melakukan pengembangan kasus penyekapan karyawan di percetakan Jakarta Pusat. Ya, 7 orang terduga pelaku sudah ditangkap. Dulu ya, Mbak. Diamankan 7 orang yang diduga pelaku dalam hal peristiwa penyekapan tersebut, yaitu 1 dengan inisial MML umur 40 tahun, 2 AI umur 41 tahun, 3 dengan inisial S umur 48 tahun, 4 inisial AYL umur 29 tahun, 5 NHJ umur 42 tahun. Kelima orang ini laki-laki dan 2 lagi adalah perempuan, yaitu yang ke-6 dengan inisial CML umur 37 tahun, 7 II umur 36 tahun. Ya, sebelumnya pemirsa, sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Lihat ya, sampingnya. 3 orang disekap di dalam sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat.
Penyekapan diduga dilatar belakangi pencurian oleh salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Hingga akhirnya salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Awal itu dari pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu. Sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujur-jujurnya. Apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujur-jujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Usai dibebaskan, korban pun melapor ke polisi atas penyekapan dan penganiayaan yang dialaminya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan pelayat mengantar Dr. Ica ke peristirahatan terakhirnya. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, Bupati Timur Tengah Utara membekukan sementara pengajuan perpanjangan izin operasional RSU Leona Keva Menanu. Namun pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih berjalan. Kemarin saya perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan. Izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di rute RSU Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan.